Halo, salam jumpa sahabat Frit 2005. Kita ketemu lagi dalam channel ini di mana kita belajar bersama-sama untuk mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dalam juru selamat kehidupan kita, sehingga kita belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar bersama sebagai dasar untuk kita menjalani kehidupan kita di hari ini. Menjadi dasar firman Tuhan saat ini kita ambil dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Rema kita pada hari ini kita ambil judul memuliakan Tuhan dengan harta kita. Jose sangat girang saat pertama kali menerima penghasilannya. Bagaimana tidak, ia begitu ingin membantu meringankan beban kedua orang tuanya yang kebetulannya orang tuanya itu hidup secara pas-pasan. Dalam membiayai sekolah, orang tuanya bersusah payah untuk membiayainya, sehingga Jose berusaha untuk membantu orang tua meringankan beban sekolahnya. Karena itu ia sekolah sambil bekerja paruh waktu. Di sekolah, di sela-sela waktu sekolah dalam jenjang kuliah, Jose teringat ibunya selalu memberikan nasihat dari seorang ibu supaya ia belajar mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Allah, yaitu persepuluhan. Awal dari penerimaan gaji pertama itu sangat berat bagi Yose untuk mempraktekannya. Demikian juga dengan kita sebagai manusia biasa. Kita seringkali berpikir kita yang bekerja, pribadi kita yang mendapatkan hasil pertama tersebut dengan susah payah, dengan jerih payah keringat kita, dengan semangat bekerja kita. Kita berpikir kita yang lelah, kita yang berusaha, mengapa dikatakan itu adalah milik Tuhan? Namun kita belajar bersama, begitu juga dengan Jose. Belajar untuk taat. Ketaatannya itu mendatangkan sukacita bagi diri kita, demikian juga bagi Yose saat itu. Ia semakin giat bekerja dan berjuang menyelesaikan studinya, dan akhirnya kesetiaannya terjawab sudah. Demikian juga dengan kita sebagai manusia. Kita berjuang sekuat tenaga kita dengan bekerja dan berusaha untuk meniti masa depan kita. Ada begitu banyak kesaksian bagaimana Tuhan menolong anak-anak Tuhan yang taat dan setia dalam hal persepuluhan. Ada yang dibukakan tempat bekerja, ladang pekerjaan yang baru, ada yang mendapatkan pertolongan kesehatan, ada yang mendapatkan pertolongan pendidikan, bahkan sampai mendapatkan mujizat yang spektakuler,
yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun, ada sebagian orang juga yang seolah-olah belum mendapatkan mujizat, belum mendapatkan hadiah berkat. Apapun berkat yang kita dapatkan secara materi, itu bukanlah hal yang utama, yang seharusnya menjadi motivasi kita saat kita mengamalkan atau mengembalikan persepuluhan itu. Jangan menjadikan persepuluhan menjadi batu sandungan kehidupan kita. Hal itu adalah bagian dari kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat penuh untuk menilai dan mengetahui kapan saat yang tepat untuk menumbuhkan benih dari ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Bagian kita adalah taat dan setia melakukannya untuk menghormati Tuhan. Mari kita ubah konsep kita berpikir. Jangan berkata apa yang Tuhan telah berikan pada kita, yang sebenarnya adalah apa yang telah kita berikan untuk Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan Dia rela mati untuk menebus dosa kita satu kali untuk selamanya. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk mengganti dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dengan demikian, maka kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada kita. Bukan kita bersyukur apa yang telah kita berikan pada Tuhan. Ingat, Tuhan bukan peminta-minta persepuluhan kita, tetapi kewajiban kita untuk memberikan persepuluhan tersebut. Mengapa? Karena sejatinya ketika kita mengembalikan persepuluhan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, kita sedang memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab menjawab dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, termasuk dengan kehidupan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita, apapun itu yang ada pada kita, semuanya adalah milik Tuhan. Artinya, tanpa kita memberi saja, tanpa kita harapkan apapun, Tuhan sendiri sudah membuatkan perlindungan atas kehidupan kita dan membuka tingkap-tingkap langit berkat dengan berkelimpahan. Hal ini tidak hanya berbicara tentang materi belaka, uang belaka, pemberian semata, tetapi ada pada damai sejahtera, sukacita, kemerdekaan, kedamaian, dan kita akan semakin dibawa mendekat kepada pribadi Tuhan dan mengalami kepenuhan Roh Tuhan. Kita belajar bersama, Tuhan pemilik kehidupan kita, dan menyadari bahwa apapun yang kita miliki saat ini, semua adalah kepunyaan Tuhan. Harta kita, apa yang ada pada kita, termasuk keluarga kita, semuanya adalah milik Tuhan. Untuk itu, kembalikanlah apa yang menjadi milik Tuhan. Jangan kita bermain dengan persepuluhan. Dengan demikian, secara tidak langsung, tanggung jawab kita
untuk mengembangkan pelayanan, mengembangkan misi gereja, mengembangkan misi pelayanan, termasuk dalam ungkapan syukur kita, karena kita telah memiliki Allah yang hidup, yang menyelamatkan setiap kita dari kungkungan dosa, sehingga kita bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan melalui persepuluhan dan korban syukur kita. Amin. Kita diberkati Tuhan Yesus selalu.